어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kontekstual. Sebenarnya, apa sih pendekatan pembelajaran kontekstual itu? Jadi, pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Tujuan pendekatan kontekstual. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan peserta didik agar senang dalam kegiatan belajar. Karena itu, mereka bisa mendapat ilmu pengetahuan yang sifatnya fleksibel serta aplikatif dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua, memperbaiki hasil belajar peserta didik lewat peningkatan pemahaman makna dari materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Langkah-langkah pendekatan kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, menemukan atau inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Ada 6 keterampilan bertanya di dalam kegiatan pembelajaran, yakni pertanyaan yang jelas dan singkat, memberi acuan, memusatkan perhatian, memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, pemberian kesempatan berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam pendekatan kontekstual adalah hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam, refleksi atau reflection adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Dan yang ketujuh, penilaian nyata atau authentic assessment diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau dalam proses pembelajaran siswa berlangsung, bukan semata-mata pada hasil pembelajaran. Kelebihan pendekatan kontekstual. Yang pertama, dapat mendorong peserta didik menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Kelemahan pendekatan kontekstual. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Yang kedua, guru harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam pendekatan kontekstual, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Dan yang ketiga, siswa sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan mata pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ini, siswa harus gagal berulang kali untuk menemukan hubungan yang tepat. Manfaat pendekatan kontekstual. Yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara cermat, kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, mendapat pemahaman yang bisa bertahan lebih lama dan mudah diingat oleh peserta didik,
karena selain memahami juga bisa diterapkan. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar di kehidupan nyata. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam hal permasalahan yang ada di sekitar, serta disesuaikan dengan keilmuan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan dengan baik, menuntut adanya kemampuan guru yang inovatif, kreatif, dinamis, efektif, dan efisien guna menciptakan pembelajaran yang ramah lingkungan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran dan kegiatan telah beralih menjadi peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran, serta peran guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Maka semangat peserta didik dapat meningkat dengan menggunakan metode, materi, dan media yang bervariasi. Penerapan kegiatan mengkonstruk atau membangun sendiri pengetahuan pada peserta didik membuat peserta didik dilatih untuk bernalar dan berpikir secara kritis melalui kegiatan penyelidikan atau menemukan sendiri masalah, kebebasan bertanya atau questioning, penerapan masyarakat belajar atau learning community, yaitu melatih peserta didik untuk bekerja sama, berbagi ide, saling berbagi pengalaman, pengetahuan, saling mengkomunikasi, sehingga terjadi interaksi yang positif antar peserta didik dan pada akhirnya peserta didik terlibat secara aktif belajar bersama-sama. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pendekatan pembelajaran kontekstual. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.